Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Ibu Sri Agustina Meliana. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang RPS atau rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu. Untuk mata kuliah yang saya ampu pada semester ini yaitu terkait dengan nama mata kuliah manajemen rekam medis dengan kode mata kuliah ADRS 2541. Adapun bobot SKS dalam mata kuliah tersebut itu terdiri menjadi 2 SKS. Adapun nama koordinator RPS pada mata kuliah manajemen rekam medis tersebut dengan Sri Agustina Meliana SKM MKM, UPJM dengan Aida Sulisna STPM MKM. Kepala Program Studi dengan Sri Agustina Meliana SKM MKM. Adapun capaian pembelajaran pada rencana pembelajaran semester pada mata kuliah manajemen rekam medis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada CPL Prodi, yaitu capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu ada PP2, di mana PP2 itu adalah menguasai sebuah konsep perencanaan dan pengelolaan organisasi, manajemen dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit dan penerapannya di sebuah rekam medis. KK5 itu adalah mampu membantu dalam penyelenggaraan kemitraan dengan pasien ataupun keluarga, pelayanan dalam perencanaan, pendukungan dan monitoring pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. KK6 mampu menggunakan data surveillance dan pengendalian dalam ancaman kesehatan dalam mencapai sebuah tujuan dan sasaran dalam peningkatan derajat kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tentang CPMK, di mana CPMK merupakan capaian pembelajaran mata kuliah pada manajemen rekam medis, di mana CPMK pada mata kuliah tersebut terbagi menjadi 12, di mana CPMK 1 yaitu adalah mahasiswa melakukan yang namanya kontrak perkuliahan terlebih dahulu dan akan dijelaskan terkait tentang gambaran umum rekam medis. CPMK 2 itu adalah mahasiswa mampu melaksanakan bagaimana sebenarnya sebuah sejarah perkembangan rekam medis di sebuah sarana pelayanan kesehatan. Adapun CPMK ketiga itu adalah mahasiswa harus mampu melaksanakan sebuah pengorganisasian rekam medis. CPMK 4 itu adalah mahasiswa mampu melaksanakan bagaimana pendaftaran instalasi rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat di sarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya CPMK 5 melaksanakan sebuah analisa berkas rekam medis. CPMK 6 itu melaksanakan sebuah pengkodingan yang disebut dengan ICD-10. CPMK 7 itu melaksanakan sebuah assembling rekam medis. CPMK 8 bagaimana melaksanakan sebuah indexing rekam medis, dan CPMK 9 melaksanakan sebuah metode pelaporan yang ada di sebuah rumah sakit. CPMK 10 melaksanakan sebuah korespondensi atau yang disebut dengan surat menyurat di sebuah rumah sakit. CPMK 11 itu melaksanakan sebuah sistem penyimpanan di sebuah rumah sakit, dan CPMK 12 itu melaksanakan mampu memahami bagaimana sebuah aspek hukum dan etika rumah sakit. Deskripsi singkat pada mata kuliah rekam medis manajemen rekam medis tersebut merupakan suatu tentang uraian dari rekam medis sebagai sistem pengelolaan rekam kesehatan dalam melakukan pengelolaan sistem informasi kesehatan rekam medis dan sistem informasi kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan. Adapun daftar referensi pada mata kuliah manajemen rekam medis ini terbagi menjadi 3, di mana yang pertama itu adalah ada buku rekam medis informasi kesehatan dari Rina Gunarti tahun 2019. Yang kedua itu adalah ada buku rekam medis terkomputerisasi menurut dari Boy Serbaguna tahun 2008 dan buku penyelenggaraan rekam medis menurut Depkes tahun 2008. Ya, adapun di sini saya menjelaskan rencana pembelajaran semester saya pada mata kuliah manajemen rekam medis, di mana perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Baik, untuk pertemuan pada mata kuliah ini kita ada melakukan pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai ke 8 kita melakukan sebuah ceramah
presentasi, dan tanya jawab terkait tentang mata kuliah tersebut. Pertemuan ke-9 kita melakukan yang namanya ujian tengah semester atau yang disebut dengan UTS. Lalu pertemuan ke-10 hingga pertemuan ke-15 kita melakukan perkuliahan lagi terkait tentang mata kuliah tersebut, dan pertemuan ke-16 kita melakukan evaluasi dengan melakukan ujian akhir semester yang disebut dengan UAS. Terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan terkait tentang RPS maupun rencana pembelajaran semester terkait mata kuliah. Sekian penjelasan saya terkait tentang RPS atau rencana pembelajaran rekam medis pada mata kuliah manajemen rekam medis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kita pada mata kuliah manajemen rekam medis, ya. Jadi sebelum kita masuk perkuliahan kita pada mata kuliah manajemen rekam medis, pertama saya memperkenalkan diri dengan saya dosen pengampu pada mata kuliah tersebut dengan Ibu Sri Agustina Meliala, SKM MKM. Sebelum kita masuk pada pertemuan kita pada mata kuliah manajemen rekam medis, saya akan memberitahukan kepada mahasiswa-mahasiswa sekaligus terkait tentang bagaimana sebenarnya rencana pembelajaran semester atau yang disebut dengan RPS terkait tentang mata kuliah yang akan kita pelajarin selama 1 semester ini, ya. Jadi Ibu akan memberitahu kepada kalian terkait tentang rencana pembelajaran semester yang disebut dengan RPS terkait mata kuliah yang Ibu ampu, yaitu mata kuliah manajemen rekam medis, ya. Jadi di sini ada RPS, di mana RPS ini merupakan suatu data dasar kita dan sebagai bukti kita untuk mengetahui apa yang akan kita pelajari nantinya pada mata kuliah manajemen rekam medis. Yang pertama, nama mata kuliah manajemen rumah sakit, nama mata kuliah manajemen rekam medis, ya. Adapun kode mata kuliah di ADRS 2541. Bobot SKS untuk mata kuliah kita ini ada 2 SKS, ya. Nama koordinator pada RPS ini itu ada Ibu Dila sebagai koordinator RPS, PJM Ibu Aida Sulisna, dan Kepala Prodi dengan Ibu Sri Agustina SKM MKM. Oke, di RPS ini itu ada yang namanya suatu capaian pembelajaran atau yang disingkat dengan CP. Apa sih Bu capaian pembelajaran ataupun CP kami? Hukum dan etika profesi rekam medis. Deskripsi singkat mata kuliah kita itu adalah mata kuliah ini menguraikan tentang rekam medis, ya. Rekam medis sebagai sistem pengolahan rekam kesehatan dalam mengolah sistem informasi rekam medis dan informasi di sebuah sarana pelayanan kesehatan, dari mulai pendaftaran, ya, assembling, indexing, coding, pelaporan, korespondensi, penyimpanan, dan aspek hukum rekam medis. Di sini ada bahan kajian materi pembelajaran. Pertama kita melaksanakan kontrak perkuliahan, lalu ada gambaran umum terkait tentang perkuliahan kita, lalu sejarah perkembangan yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada sistem pendaftaran, analisa, penggunaan ICD-10, assembling, ada coding, pelaporan, korespondensi, penyimpanan, serta ada aspek hukum dan etika profesi rekam medis. Itu untuk bahan kajian maupun materi pembelajaran. Daftar referensi sebelum kalian dan kita mempelajari yang namanya manajemen rekam medis, ada buku referensi yang harus kalian penuhin. Yang pertama itu ada buku rekam medis dan informasi kesehatan terkait tentang Rina Gunarti Musridi tahun 2019. Ya, lalu ada rekam medis terkomputerisasi dari Boy S. Serbaguna tahun 2008, dan ada buku penyelenggaraan rekam medis dari penyelenggaraan Kementerian Kesehatan. Nanti kalian bisa ambil yang buku terbaru atau yang terupdate, ya. Dosen pengampu dengan saya sendiri Ibu Sri Agustina Meliala. Selanjutnya, sekian penjelasan RPS saya. Bagi mahasiswa dan mahasiswi yang kurang paham ataupun ada yang mau ditanyakan terkait tentang RPS yang sudah saya paparkan, ada yang mau ditanya silakan. Bu. Oke, baik, silakan, Syukur. Baik Bu, di sini tentang dari referensi pembelajaran kita ke depan ini, mungkin
kami dan teman-teman lain memiliki ide tentang bagaimana di mana kami dapat sebuah referensi untuk menjadi bahan bacaan kami di luar atau di platform belajar ini. Baik, terima kasih. Jadi begini, untuk bahan referensi pada perkuliahan kita sudah Ibu jelaskan tadi, ada buku yang harus kalian beli untuk menjadi referensi kalian nantinya jika kalian mau melakukan perkuliahan. Tetapi untuk bahan perkuliahan kita, sebelum perkuliahan itu sudah semua saya upload di e-learning kita di website http.helvetia.ac.id. Di situ kalian bisa melakukan pemilihan pada program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dan memilih mata kuliah, judul mata kuliah untuk yang akan kalian ketahui. Di situ sudah saya upload seluruh materi yang akan kita kuliahkan nantinya. Jadi sebelum perkuliahan materi sudah saya upload di e-learning tersebut. Oke, syukur. Paham? Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau kita cukup, kita masuk ke pertemuan kita selanjutnya pada perkuliahan manajemen rekam medis. Perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita masuk pada perkuliahan kita di mata kuliah manajemen rekam medis, di mana judul materi kita pada pertemuan kali ini itu pada sistem penyimpanan dan penjajaran rekam medis, di mana dibawakan oleh saya sendiri dengan Ibu Sri Agustina Meliala SKMMKM. Mungkin sebelum kita masuk pada perkuliahan kita, pada pokok perkuliahan kita terkait tentang sistem penyimpanan dan penjajaran rekam medis, kalian bisa lihat nih yang ada di layar terkait tentang bagaimana sebenarnya sistem penyimpanan yang ada ataupun yang muncul kiranya di sebuah sarana pelayanan kesehatan. Jadi di sini ada tampak contoh ruangan penyimpanan yang ada di sebuah rumah sakit. Kalau kalian lihat nih, penyimpanan yang ada di sini, layak atau tidak? Tidak ya? Berantakan. Kalau dibilang layak, ya layak, tapi sedikit berantakan. Tidak jelas penyusunan, mungkin sistem yang digunakan juga masih berantakan. Selanjutnya, ruang lingkup kita pada perkuliahan ini, pada sistem penyimpanan, saya akan menjelaskan apa itu sistem penyimpanan. Yang kedua, bagaimana sebenarnya sistem penjajaran, perbedaan antara sistem penyimpanan dan penjajaran berkas rekam medis. Lalu sistem pendistribusian dan pengambilan kembali berkas rekam medis. Lalu ada sistem pengambilan kembali atau yang disebut dengan retrieval, dan apa itu sistem penyusutan. Karena sistem penyusutan merupakan salah satu kompetensi dari sistem penyimpanan berkas rekam medis. Oke, dari ruang lingkup yang akan kita bahas, mengapa sih rekam medis itu harus disimpan? Ada yang tahu? Boleh? Mengapa rekam medis itu harus disimpan? Karena ini adalah berkas, yang harus dijaga kerahasiaannya, termasuk harus kerahasiaan. Ya, kenapa berkas rekam medis itu harus disimpan? Karena merekam semua data pelayanan kesehatan pasien yang berkunjung ke sebuah sarana pelayanan kesehatan, baik klinik, puskesmas maupun rumah sakit. Itu maka sebabnya rekam medis itu harus disimpan. Di sini ada tampak foto nih. Foto bagaimana dulunya penyimpanan berkas rekam medis itu disimpan tanpa menggunakan sebuah sistem. Ya dulu begini nih. Ya dulu seperti ini, nggak ada sistem. Jadi penyimpanannya amburadul. Dengan adanya sebuah sistem sudah semakin berubah, sudah seperti ini sekarang. Ya, itu yang disebut dengan sistem penyimpanan. Kalau kita lihat, layak nggak sih ruang penyimpanan seperti ini? Tidak. Bagaimana kalau saya mau berobat ulang mengambil penyimpanan ini? Bagaimana? Nggak akan bisa. Ya, jangankan ngambil bekas yang nggak datang, kita juga pasti sakit dengan ruangan seperti ini. Ya, nih, kalau seperti ini, layak nggak ruang penyimpanan seperti ini? Nggak layak juga.
tidak ada tanda, semua berserak. Tapi kenyataan yang ada di sekarang di sarana pelayanan kesehatan masih ada dan masih kita jumpain ya sarana pelayanan kesehatan yang melakukan penyimpanan seperti ini. Ya, selanjutnya tujuan penyimpanan. Sebelum kita mengetahui bagaimana sebenarnya sistem penyimpanan, kita harus tahu terlebih dahulu terkait tentang tujuan kita melakukan penyimpanan berkas rekam medis. Yang pertama, 5M. Menyediakan rekam medis secara utuh atau secara lengkap apabila dibutuhkan. Ada sarana pelayanan, kita contoh ini rumah sakit. Poliklinik A meminta, hey rekam medis, saya mau minta berkas rekam medis pasien dengan nomor 000001 atas nama Syukur. Kalau ada yang meminta berkas rekam medis, berarti kita harus menyediakan rekam medis secara utuh. Nggak usah ditanya berkas rekam medis lewat jalannya, gawat daruratnya, atau rawat inap. Semua harus kita sediakan tanpa diminta, karena itu merupakan salah satu tujuan dari penyimpanan. Lalu yang kedua, bagaimana menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam penemuan kembali. Dengan adanya sistem penyimpanan ini, kita bisa menghindari pemborosan waktu. Kita bikin sistem nih, sistem 1, sistem 2, sistem 3, sistem 4. Kalau ada sistem, kita kan udah tahu, oh mau cari kosong-kosong, oh di sana. Tapi dengan tidak adanya sistem, oh kayaknya di kartu sana, kayaknya di kartu sana, atau di kartu sini, akan menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam penemuan kembali. Lalu yang ketiga-nya, memanfaatkan tempat atau sarana penyimpanan. Bagaimana cara kita bisa memanfaatkan sarana penyimpanan kita? Lalu mengamankan atau melindungi rekam medis dari bahaya bencana kebakaran, kebanjiran dan yang lain-lain. Jangan lupa di bagian penyimpanan itu harus kita perhatikan tempatnya itu rawan kebakaran, rawan kebanjiran. Kalau rawan kebakaran pasti mudah terbakar karena semua isinya kertas. Jangan lupa kita untuk selalu meletakkan alat pemadam api ringan dan membuat bacaan tulisan dilarang masuk selain petugas, dilarang merokok untuk di area tersebut. Ya, menjaga informasi ataupun kerahasiaan yang terkandung di dalamnya. Ini merupakan tujuan dari penyimpanan. Ada 5M. Selanjutnya, penyimpanan rekam medis. Kita masuk nih pada sistem penyimpanan rekam medis. Sistem penyimpanan rekam medis terbagi menjadi 2. Yang pertama, desentralisasi, dan yang kedua adalah sentralisasi. Apa desentralisasi dan apa itu sentralisasi? Kita masuk kepada desentralisasi. Desentralisasi itu merupakan suatu pengolahan dan penyimpanan rekam medis rawat jalan, penyimpanan rekam medis rawat jalan, rekam medis anak dalam bedah dan lain-lain. Itu artinya apa? Penyimpanannya itu secara terpisah. Ya, penyimpanan berkas anak disimpan di poli anak. Penyimpanan rekam medis pasien penyakit dalam disimpan di bagian penyakit dalam. Penyimpanan rekam medis pasien yang lain poliklinik disimpan di tempat yang lainnya. Itu yang disebut dengan penyimpanan desentralisasi, terpisah. Sentralisasi apa? Pengelolaan dan penyimpanan rekam medis rawat jalan, rawat inap, pengelolaannya dan penyimpanannya dijadikan menjadi satu kesatuan. Mau poli A, B, C, D, F, G, itu semua disimpan menjadi satu di satu ruang penyimpanan. Itu yang disebut dengan sistem penyimpanan rekam medis. Ayo, ada yang mau bertanya? Boleh, siapa? Tadi Ibu telah menjelaskan mengenai sistem penyimpanan yang ada di rumah rekam medis itu ada 2, desentralisasi dan sentralisasi. Jadi pertanyaan saya Bu, menurut Ibu di manakah sistem penyimpanan yang lebih bagus digunakan
Baik, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya itu adalah menurut saya mana sistem yang bagus antara sistem sentralisasi dan desentralisasi yang bisa digunakan di sarana pelayanan kesehatan. Oke, kedua sistem tersebut dibuat itu berarti sama-sama bisa kita gunakan. Jadi mana yang baik, mana yang benar, dua-dua baik, dua-dua benar. Semua bisa kita lakukan tergantung dari rumah sakitnya, tergantung kebutuhan dari rumah sakitnya. Jadi kalau seumpamanya rumah sakitnya tipenya seperti ini nih, tidak memungkinkan untuk membuat sistem penyimpanan sentralisasi, boleh kita lakukan sistem penyimpanan desentralisasi. Oh Bu, kayaknya rumah sakit kami ini memungkinkan untuk kami membuat sistem penyimpanan sentralisasi. Silahkan. Jadi kedua sistem penyimpanan tersebut itu sama-sama baik, tergantung rumah sakit dan tergantung keadaan rumah sakitnya ataupun sarana pelayanan rumah sakitnya masing-masing. Karena dua-dua mempunyai keuntungan dan kelebihan masing-masing. Oke, paham? Ada lagi yang lain? Cukup? Cukup. Kalau cukup kita langsung ke materi kita pada sistem penjajaran rekam medis. Tadi kita udah masuk nih, bagaimana sebenarnya sistem penyimpanan. Sekarang kita masuk, Bu, apa keuntungan dan kelemahan dari masing-masing sistem penyimpanan tersebut? Tadi ada desentralisasi dan yang kedua itu ada sentralisasi. Kita masuk ke desentralisasi, keuntungan dan kelemahan penyimpanannya masing-masing. Keuntungan dari penyimpanan desentralisasi yang pertama itu adalah efisiensi waktu pasien cepat terlayani. Itu sudah otomatis. Karena apa? Berkas tersebut disimpan di polinya masing-masing. Ketika pasien datang mendaftar, langsung ke poli, berkas sudah di poli. Jadi sudah otomatis itu lebih efektif dan bukan efektif ya, lebih efisien waktu pasien cepat terlayani. Yang kedua, beban kerja petugas ringan karena mereka memikirkan berkasnya masing-masing. Lalu selanjutnya, pengawasan terhadap rekam medis lebih mudah karena lingkungannya lebih sepi. Karena dia hanya fokus kepada berkasnya disimpan di poli masing-masing. Itu keuntungannya, ada untung dan ada lemah. Kelemahannya, yang pertama, duplikasi pembuatan rekam medis informasi tentang riwayat penyakit pasien pasti akan terpisah. Contoh ini, pasien hari ini berobat ke poli paru, berkasnya ada di poli paru, riwayat penyakitnya ada di poli paru. Besok pasien berobat ke poli saraf, dibuat berkas kembali di berkas poli saraf. Sudah otomatis duplikasi pembuatan rekam medis informasi akan terpisah. Selanjutnya, bentuk dan isi rekam medis pasti berbeda, karena yang mengerjakan juga pasti berbeda. Menghambat pelayanan bila rekam medis dibutuhkan di unit lain, pasti. Contoh gini, pasien opname di ruang rawat inap Katalia, ya, dokter visit jam 8 malam. Dokter bilang nih sama perawat, saya mau minta dong berkas riwayat pasien sebelumnya dia berobat di poliklinik paru. Karena saya mau melihat terapi maupun obat yang diberikan kepada dokter tersebut. Si perawat bilang, dok maaf, poli parunya udah tutup, besok pagi boleh? Kan menghambat pelayanan bila rekam medis dibutuhkan di unit yang lain. Inilah dia keuntungan dan kelemahan dari desentralisasi. Sekarang kita masuk di sentralisasi. Apa keuntungan dan kelemahan? Tadi kita bahas tuh desentralisasi. Sekarang keuntungan sentralisasi. Apa keuntungan dan kelemahan dari sentralisasi? Selanjutnya, keuntungan dari sentralisasi. Yang pertama, mengurangi duplikasi. Karena dia sudah terpusat. Betul nggak? Gak ada lagi di poli-poli, semua di ruangan penyimpanan berkas rekam medis. Yang kedua, biaya untuk perawatan dan ruangan lebih sedikit karena kita tidak memberi perawatan di unit yang lainnya. Tata kerja, peraturan, dan alat itu mudah diseragamkan karena yang mengerjakan itu adalah unit dari rekam medis. Selanjutnya, efisiensi kerja petugas lebih jelas, mudah dilayani setiap saat, setiap jam, setiap kapan berkas itu dibutuhkan. Kelemahannya, petugas lebih sibuk, itu udah otomatis.
Ya, yang kedua, perlu ruangan yang lebih besar ataupun lebih luas untuk menyimpan berkas rekam medis. Tapi harus seimbang, masuk keluarnya berkas harus diseimbangi. Tiap tahun lakukan penyusutan, karena tiap tahun berkas rekam medis akan disimpan. Oke, itulah dia keuntungan dan kelemahan dari sistem penyimpanan berkas rekam medis, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Kita lanjut kepada sistem penjajaran. Tadi kita udah masuk sistem penyimpanan. Saya sudah menjelaskan dari mulai ruang lingkup, pengertian sistem, dan apa yang diperlukan untuk sistem penyimpanan hingga manfaat dalam sistem penyimpanan. Sekarang kita masuk pada sistem penjajaran. Apa sih sistem penjajaran rekam medis? Penjajaran dan penyimpanan itu berbeda. Ya, sistem penjajaran yang sering disebut dengan filing system itu merupakan suatu sistem penataan rekam medis dalam suatu urutan khusus agar pengambilan kembali atau disebut dengan retrieval menjadi lebih mudah dan cepat. Ya, kalau penyimpanan sistemnya, tapi kalau penjajaran, bagaimana cara kita menjajarkan berkas rekam medis itu untuk menyimpan agar ketika berkas itu dibutuhkan mudah untuk dicari kembali. Oke, selanjutnya sistem penjajaran. Tadi sistem penyimpanan terbagi menjadi dua, desentralisasi dan sentralisasi. Sistem penjajaran itu terbagi menjadi tiga, alfabetik, alfanumerik, numerik atau disebut dengan penomoran. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem nomor langsung atau sistem penjajaran secara langsung, disebut dengan straight numerical filing. Yang kedua, sistem angka akhir, itu yang disebut dengan terminal digit filing. Sistem angka tengah, middle digit filing. Inilah dia tiga sistem penjajaran rekam medis. Kita mau menggunakan apa? Langsungkah, tengah, atau akhir? Oke, akan saya bahas satu persatu apa itu langsung, akhir, dan apa itu sistem penjajaran angka tengah. Straight numerical filing yang disebut dengan sistem penjajaran secara langsung. Dia memiliki keuntungan dan kelemahan. Ya, jadi 13, 26, 50 disimpan sesuai dengan urutannya. Jadi kalau straight numerical langsung itu dia penyimpanannya langsung. Misalnya nomor 13, 26, 50 langsung 13, 26, 51, 13, 26, 52 secara langsung. Gitu. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungan sangat mudah dalam pengambilan sejumlah nomor rekam medis dengan nomor yang berurutan dan urutannya. 7, 5, 60, 21 semua berdasarkan angka tengah. Itu yang disebut dengan MDF. Selanjutnya, terminal digit filing atau disebut dengan TDF. Ya, TDF itu angka akhir. Yang pertama angka akhir, angka tengah, dan angka depan. Keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya, rekam medis akan tersebar di 100 seksi. Bila ada rekam medis baru akan menambah file di jajaran seksi primer yang sama. Selanjutnya, pekerjaan penyimpanan atau pengambilan dapat dibagi secara merata. Misfile itu adalah salah simpan. Ya, dapat dicegah karena petugas hanya memperhatikan dua angka akhir dalam menuju lokasi kelompok angka akhir. Kelemahannya, perlu waktu dalam melatih petugas. Ini dia merupakan contoh urutan dalam TDF. Angka akhir. Oke? Sampai sini ada yang kurang paham, silakan. Cukup? Oke. Tentang materi yang akan kita bawakan sebelumnya. Jadi sebelumnya akan saya review, baru kita masuk pada pertemuan kita selanjutnya. Baik, bila tidak ada yang mau disampaikan, bila tidak ada pertanyaan dari seluruh mahasiswa dan mahasiswi, saya tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semua.